malam saya sedang berada di Jakarta, tepatnya ada di Stasiun Cakung. Kali ini saya akan melaksanakan sebuah trip perjalanan dari Jakarta menuju kota Bandar Lampung menggunakan salah satu transportasi yang kecil tapi juga nyaman. Untuk itu saya akan berangkat dari sini menuju ke titik keberangkatan saya yang ada di daerah Gambir. Silakan teman-teman saksikan. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar saya lebih semangat lagi untuk kontennya, terus memberikan informasi-informasi yang terbaik untuk teman-teman yang membutuhkan dalam konten-konten transportasi ataupun keindahan jalanan yang ada di Indonesia. Kita akan nunggu kereta api tujuan saya. Selamat menyaksikan video saya. Alhamdulillah kita sudah sampai di stasiun. Terakhir kita akan menuju ke titik keberangkatan naik transportasi selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang pukul 9.03 saya sudah sampai stasiun Gambir. Nah, di sini adalah tempat saya akan melaksanakan trip dari Jakarta menuju Lampung. Tapi kita tidak naik kereta ya, ini di stasiun tapi kita tidak naik kereta. Namun naik apa? Kita akan naik travel shuttle, Royal Shuttle Travel dari Jakarta menuju Bandar Lampung dengan tiket 350.000. Bagaimana fasilitasnya? Mari saksikan terus video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Pak traveler datang, ini travel yang kita naikin. Kita cari dulu kru yang bertugas. Kita akan naik mobil ini. Berangkatan di 9.30. Teman-teman, ini untuk seatnya ya, captain seat. Sini ada colokan. Wah, mantap banget. Ya, tapi untuk kaki saya ya lumayan ini. Tidak susah juga. Gak apa-apa. Seperti inilah keadaannya. Jadi teman-teman yang mau ke Bandar Lampung, selain naik Damri, naik dari Damri, selain naik Damri bisa naik travel nih. Ada ini. Ada dua, ada Royal, ada Antar. Nah, kalau Royal itu seperti ini dalamnya, menggunakan high-es komuter. Jalan keras. Kita coba jalan keras. Ya, lagi-lagi mentok. Gak apa-apa, yang penting captain seat. Posisi di seat 1A seperti ini. Untuk ini belakang tiketnya 350, sedangkan yang depan itu 325.000 seperti itu. Melanjutkan informasi tadi kalau untuk menggunakan Royal ini dia punya dua grup, satu Royal Shuttle yang saya naikin ini, yang satunya lagi itu adalah Antar.
Ion Trans kalau nggak salah. Nah itu bedanya apa? Kalau Royal ini point to point sama kayak bis gitu. Nah kalau yang Ion itu dia modelnya door to door, bisa seperti itu. Menggunakan apa? Tetap menggunakan HIS seperti itu. Oke, bis sudah diberangkatkan 9.31. Bis berjalan berangkat meninggalkan stasiun Gambir. Ini ada informasinya, ada satu penumpang lagi namanya di samping saya ini. Nanti dia naiknya dari Bandara Soekarno-Hatta seperti itu. Oke. Nah itu ada di Damri ya. Tapi kalau yang ke Lampung, Damri bukan yang kecil, yang gede. Seperti itu. Keluar dari stasiun Gambir. For information, samping stasiun Gambir ini adalah Monas ya, Monumen Nasional. Seperti itu. Ini salah satu perkembangan yang ada di dunia travel ya. Dulu travel pakainya elok, pakai penter kayak gitu. Sekarang dengan adanya HIS, semuanya beralih ke HIS dan memang lebih, namanya menurut saya juga lebih nyaman HIS buat usaha gitu, karena tinggal terima jadi, paling kalau mau merubah tinggal merubah seat-seatnya saja seperti itu. Nah sebelah kiri kita itu adalah Monas. Sedang ada acara karena besok bertepatan dengan Bayangkara. Sebenarnya kalau mau ke Lampung ini banyak pilihan transportasi ya. Umumnya masyarakat Lampung dan masyarakat Jakarta yang mempunyai kampungnya di Kota Bandar Lampung atau di Lampung pokoknya sekitarnya itu, rata-rata untuk mereka biar lebih cepat, simpel, kebanyakan mereka pasti menggunakan satu travel. Yang kedua, mereka akan biasanya menggunakan Damri, itu sering banget walaupun harganya memang lumayan, sama-sama lumayan, tapi itu adalah opsi yang selalu digunakan oleh masyarakat Lampung yang ingin berpergian ke Jakarta ataupun sebaliknya. Ada opsi yang lain juga, bisa naik dari terminal Kalideres, kebanyakan Kalideres, bisa juga dari Kampung Rambutan, itu naik bis-bis yang pada umumnya seperti itu. Ini kita akan fasilitasnya yang akan kita dapat itu untuk menaiki Royal Shuttle ini, nanti kita akan dapat snack kata yang punya tadi, snack, tapi dan tidak dapat makan ya, nggak dapat makan, cuma dapat servis snack saja. Nah, nanti kalau yang mau makan, karena nanti makan siang kan, ada makan siang, nanti bisa konfirmasi aja ke driver yang bertugas. Kayak saya tadi konfirmasi kalau mau beli makanan, kalau bisa nanti nyari makan di daerah Merak seperti itu, biar nanti di servis makannya ada di servis makannya sendiri, nanti kita bisa makannya ketika berada di kapal. Dan untuk naik Royal Shuttle ini, kita naiknya nanti dari informasinya kita akan naik kapal eksekutif seperti itu. Begitulah keadaan Jakarta hari Senin pagi di jam 9.38 seperti itu. Oh iya, untuk AC-nya masih standar. Ini dingin banget tengahnya, gak di luar panas, adem banget. Pas pintunya dibuka aja tadi itu udah kerasa dinginnya. Mantep. Travel pendatang baru di jalur Jakarta Lampung, tapi sudah laris banget. Sering saya melihatnya tuh sticknya selalu penuh aja. Kalau saya telat dikit kemarin itu udah penuh untuk keberangkatan jam segini, padahal uratnya segini ada 2 keberangkatan seperti itu.
Oh iya teman-teman, info dari sosial media kemarin itu di Merak itu kan sempat terjadi kemacetan akibat jalur biasanya itu lagi ada perbaikan jalan. Nah itu dialihkan ke arah bawah lewat jalur biasa. Nah untuk saat ini tanggal 30 bulan Juni, belum tahu nih gimana keadaannya. Mudah-mudahan aja nggak terlalu macet ya. Malah kan nggak tahu, infonya sih itu perbaikannya emang agak lama karena dari detik videonya emang agak dalam. Jadi nanti silakan menyaksikan aja perjalanan kali ini dan saya akan menginfokan bagaimana keadaan jalan tersebut. Semoga aja tidak ada hambatan dan dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini masih berjalan menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk mengambil penumpang penjemputan terakhir. Setelah itu laporan ke kantor dan langsung menuju kota Bandar Lampung. Ini tanya kering belok kiri, kita belok kanan. Ciri khas tol ke Soekarno-Hatta ya, dia ada dua. Ini di atas, kenapa ada dua ini? Karena daerah sini ini rawa-rawa ya. Nah, kalau kadang molor, ya itu bisa jadi kemacetan juga itu. Nah, makanya dibuatlah seperti ini. Pokoknya yang saya dapatkan terakhir seperti itu. Tapi yang benar atau apa, mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Kita saling sharing-sharing aja informasi seperti apa. Ini kita sudah di daerah Tangerang ya teman-teman ya. Nah tuh ada gerbang tol lagi 500 meter, gerbang tol Cengkareng.
arah di arah sini juga. Ini bukan jalan tol lagi ya teman-teman ya. Motor di jalur sebelah kiri. Kita terminal 3 kargo sana, kita terminal ke arah terminal 1 dan 2, atau kita nih terminal berapa. Kasih ke jalurnya ke sini berarti arah terminal 1, kalau nggak terminal 2. Sampai di terminal 2 Soekarno-Hatta untuk menjemput penuh. Oke bis, lanjutkan perjalanan kembali setelah menjemput penumpang. Sekarang pukul 10.09 sudah menjemput penumpang, tinggal jalan menuju Merak, Banten dan menyeberang ke arah Lampung. Oke, jam 10.44 ini travel berhenti di kantor perwakilannya. Ini namanya terlatkan dan pengambilan surat jalan oleh driver seperti itu. Ini ada di daerah Karawaci dekat dengan Universitas Pelita Harapan. Oke, ini sudah habis dibagikan snack. Ini snacknya kita review dulu.
itu ada apa aja yang didapat. Oh, ada ciki-cikian. Wah, kita dapat pop mie, snack lagi ya. Ciki-cikian, ada potato gitu, sama ada kacang, pilus. Lah, perjalanan tidak begitu lama. Ya, sekedar menginformasikan teman-teman untuk di Royal Shuttle ini menggunakan nasi jumbo ya, menggunakan seat dish yang ditaruh di HIS. Jadi total kapasitas yang ada di mobil ini awalnya itu ada 16 orang. Nah, sekarang menjadi 8 kursi. Nah, yang 7 itu ada di belakang menggunakan jumbo, yang satu lagi yang ada sendiri menggunakan seat bawaan dari mobilnya itu sendiri. Karena nggak dapat makan, kita beli di sini aja karena sampingnya persada warung. Kita beli warung. Oke. Terima nasi pakai banyak tongkol, ramesan. Di sini tuh bingung ramesan, jadi tadi beli kacang panjang sama orek campur pokoknya. Nah, itu sama gorengan satu, jadi totalnya segini 22.000. Kita masuk lagi ke dalam. Oke, pukul 11.13 mobil diberangkatkan kembali dari kantor yang ada di Karawaci. Ternyata perbatasan ya sama Kota Tangerang. Ada Gapuranya soalnya. Pakai mobil langsung masuk tol, langsung ke arah tol. Jujur yang nggak biasa berjalan di daerah tol sini ini agak agak pusing dengan jalannya banyak berliku-liku, susana susah. Tapi walaupun untung ada map sih, tetap kalau menggunakan map harus tetap hati-hati. Seperti itu, yang nggak berani ya bisa naik travelnya salah satunya. Kita tinggal berangkat kemana, cari titik keberhentiannya, titik keberangkatan kita dari mana. Nah, nanti kita tinggal menyesuaikan aja seperti itu.
sekarang transportasi di Indonesia sudah sangat mudah untuk menjangkau dari kota-kota A ke B, khususnya ya yang gampang itu di kota-kota besar seperti itu ya. Walaupun masih ada kekurangan di kota-kota kecil mengenai transportasi, semoga baik dari pihak manapun dapat berbenah agar masyarakat Indonesia yang ingin bepergian ke kota-kota manapun, ke daerah-daerah manapun, yang tidak mempunyai kendaraan atau tidak ingin menggunakan kendaraannya, bisa menggunakan alat transportasi yang menjangkau ke mana-mana dan mudah. Ini sedikit macet ya teman-teman. Di tol Jakarta Tangerang. Informasi di Google Maps lumayan juga nih. Kayaknya ini gerbang tol ya. Motor kita lihat aja lagi di depan. Ternyata tadi ada kendala di kendaraan, ada yang bawanya pelan, terus ada lanjutan pelan lagi ya. Kadang web tidak akurat ya teman-teman. Ini dalam lagi jalannya padat, tapi masih bisa, tidak selambat tadi. Tidak tahu di depan sudah mulai lambat lagi. Semoga perjalanan terus lancar sampai tujuan. Mulai rapat lagi. Jam 11.32. Macet. Ini kita berada di Cikupa. Ternyata kemacetannya di depan itu ya teman-teman. Ada gerbang tol. Jadi ya ganti-gantian ya. Memang di sini nih agak sedikit padat ketika di jam-jam tertentu karena jalurnya memang satu-satunya, banyak tujuannya yang ke arah sana ya, jadi seperti ini lah. Apalagi banyak truknya itu paling banyak banget. Dan uniknya di sini ada yang jualan di tengah tol, walaupun aslinya memang nggak boleh ya, tapi yang mau gimana ya tadi ya, saya nggak boleh berjualan di tengah perjalanan. Yang membantu ibarat bantu pemudik, bukan pemudik ya, membantu pengendara yang sedang berada di tempat macet. Ada waktu betul haus dan ada area yang masih jauh dan sedikit berbantu. Nah itu pada ada gerbang. Oke. Pada tinggal kemacetan dari sana juga sama. Gerbang tol Cikupa. Ini langganan memang gerbang tol
gardunya walaupun udah ditambah tapi ganjil udah kecil, sedangkan volume kendaraannya banyak banget. Oke, alhamdulillah. Segitu di Tangerang Merak. Bisa dilihat langsung lem